Mungkin beberapa orang masih belum mengerti apa itu berpikir kritis, atau mungkin juga beberapa orang tahu tentang berpikir kritis, tapi mereka tidak tahu apa itu berpikir kritis yang sebenarnya. Di video kali ini, saya akan membahas tentang berpikir kritis. Jadi, sesuai dengan judul di video ini, saya akan membahas tentang berpikir kritis. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk mengevaluasi, menganalisis, dan merinci informasi dengan cermat sebelum membuat keputusan atau membentuk pandangan. Ini melibatkan kemampuan untuk memahami argumen, mengidentifikasi kelemahan atau kekurangan dalam suatu gagasan, dan menyusun pemikiran secara logis. Berpikir kritis memungkinkan seseorang untuk mengambil keputusan yang terinformasi dan menyusun argumen yang kuat. Ini melibatkan keterampilan seperti analisis, evaluasi bukti, dan kemampuan untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Berpikir kritis merupakan berpikir secara logis dan sistematis dalam membuat keputusan atau menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Selanjutnya kita masuk ke bagian manfaat critical thinking. Sebagai pemikir kritis, mereka akan mampu untuk merumuskan masalah-masalah dengan jelas dan tepat, di mana hal ini akan mengajari mereka untuk mengumpulkan, menilai, mengembangkan, dan membuat kesimpulan serta solusi yang beralasan. Kemudian mengujinya terhadap standar yang relevan dan terbuka terhadap alternatif yang mungkin bisa menilai asumsi yang sudah ada. Poin dari manfaat critical thinking yaitu yang pertama, meningkatkan kemampuan berpikir secara kritis dan kreatif. Manfaat dari critical thinking atau berpikir kritis adalah melatih diri secara mandiri untuk menyidik dan mempertanyakan lingkungan sekitar, entah itu mengenai sebuah pertanyaan, gagasan, atau bahkan menemukan masalah dan berusaha untuk mencari serta memberikan solusi yang layak dan tepat. Yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan yang tepat. Kita tahu bahwa orang yang berpikir kritis mampu untuk menyidik dan melakukan observasi serta menemukan masalah dan mencari serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang ditemukan. Singkatnya, mereka akan secara mandiri untuk mencari alternatif solusi dari semua sumber yang relevan dengan masalah. Yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan untuk mengevaluasi informasi secara kritis. Dalam berpikir kritis, ada tahapan yang namanya observasi. Dari sini, kamu bisa belajar untuk mengevaluasi sebuah informasi yang didapatkan. Observasi adalah proses mengamati. Jadi, setelah kamu selesai mengamati hasilnya, dapat dijadikan bahan evaluasi. Lalu yang keempat, meningkatkan kemampuan untuk berkomunikasi dengan efektif. Berpikir kritis juga melakukan komunikasi. Pada salah satu prosesnya, ada tahapan di mana kamu harus mendiskusikan informasi-informasi yang didapatkan. Tujuannya untuk memperkecil kesalahan dan tidak bergantung pada pemikiran sendiri atau pemikiran eksternal yang belum diuji. Maka, salah satu manfaat yang akan kamu dapatkan adalah meningkatkan kemampuan komunikasi yang baik. Sehingga ketika kamu sering terlibat dalam proses berpikir kritis, kemampuan komunikasi juga ikut meningkat. Selanjutnya kita membahas tentang cara melatih berpikir kritis. Yaitu yang pertama, mengasah keterampilan analisis dan evaluasi. Keterampilan analisis dan evaluasi adalah kemampuan untuk menganalisis informasi atau data, kemudian mengevaluasi atau menilai secara kritis untuk menghasilkan kesimpulan yang akurat dan logis. Lalu yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir logis. Berlatih berpikir kritis juga meningkatkan kemampuan untuk berpikir logis, kemampuan untuk mengambil kesimpulan atau membuat keputusan berdasarkan penalaran yang rasional dan sistematis akan terlatih. Melihat segala sesuatu dengan objektif dan tidak mudah untuk menyimpulkan sesuatu sebelum diuji. Yang ketiga, mempraktikkan pemecahan masalah. Mempraktikkan pemecahan masalah adalah suatu proses di mana seseorang mengidentifikasi dan menyelesaikan suatu masalah atau tantangan yang dihadapi. Lalu yang keempat, berlatih mengevaluasi informasi secara kritis.
Mengevaluasi informasi secara kritis adalah suatu kemampuan untuk memeriksa dan memahami informasi yang diperoleh. Proses ini melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan argumen, menilai kredibilitas sumber informasi, dan membuat keputusan yang tepat berdasarkan fakta dan bukti yang diuji. Lalu yang terakhir, memperdalam pengetahuan dan wawasan. Memperdalam pengetahuan dan wawasan dengan berpikir kritis adalah suatu cara untuk memperluas pemahaman dan meningkatkan kualitas informasi yang kita terima dengan cara menguji, mengevaluasi, dan mempertanyakan segala hal yang kita dengar atau baca. Contoh penerapan berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ketika kalian membeli bahan makanan yang berkualitas di supermarket, baca informasi produk tersebut pada bagian kemasan. Itu akan membuat kalian akan memahami bahan makanan mana yang cocok untuk kalian konsumsi. Jadi, kesimpulan dari berpikir kritis ini adalah kita bisa melibatkan kemampuan untuk merangkum dan mengevaluasi informasi dengan bijak, bisa menganalisis lebih mendalam, bisa memecahkan masalah, pendekatan terbuka, kemampuan argumentasi, belajar berkelanjutan, dan menyangkut kreativitas. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa.